Shalom saudara. Pengakuan kepada Tuhan Yesus bahwa Dia sebagai juru selamat yang menebus hidup kita telah menempatkan kita sebagai dimiliki Tuhan sepenuhnya, bukan dimiliki sebagian. Tuhan Yesus telah memberi diri sepenuhnya untuk dapat menyelamatkan manusia. Penyerahan diri sepenuhnya tersebut diikrarkan Tuhan dalam pernyataan, "Bukan kehendakku yang jadi, tetapi kehendakmu." Selanjutnya ikrar tersebut dinyatakan dalam tindakan konkret, yaitu salib. Hal yang sama yang harus kita lakukan sebagai pengikutnya. Kalau Tuhan Yesus memberi sepenuhnya, maka Ia berhak menerima sepenuhnya dari diri kita. Harus dicatat bahwa penebusan Tuhan atas diri kita ini adalah sepenuhnya atau seluruhnya. Ini berarti seseorang yang menerima penebusannya juga harus menerima bahwa ia tidak memiliki dirinya sendiri lagi. Pola kehidupan seperti ini tidak dikenal di dalam kehidupan manusia pada umumnya, sebab mereka merasa berhak memiliki diri sendiri. Hal ini pun jarang dipersoalkan oleh gereja-gereja, sehingga banyak orang Kristen yang masih merasa berhak memiliki dirinya sendiri. Tidak sedikit orang Kristen yang ke gereja justru hendak menguasai kehidupannya sendiri dengan cara memanfaatkan Tuhan untuk memberkati hidupnya. Ini adalah orang-orang yang gagal dimiliki oleh Tuhan. Mereka tidak mau menjadi hamba bagi Tuhan Yesus sebagai majikan, tetapi sebaliknya mau menjadi tuan bagi dirinya sendiri dan bagi siapapun. Bila mungkin, Tuhan pun hendak diaturnya. Untuk bisa hidup dalam pemilikan Tuhan sepenuhnya, maka Tuhan akan mengajar dan memberikan kuk yang Dia pasang dalam Matius 11 ayat 28-29. Kuk tersebut melatih orang percaya untuk dapat dimiliki Tuhan sepenuhnya, sebab tidak mudah untuk menyelenggarakan hidup sebagai anak tebusan yang dimiliki oleh Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus melatih orang percaya sebab Ia sendiri telah lulus atau berhasil hidup bagi Allah Bapanya. Untuk hidup seperti yang Tuhan Yesus kehendaki, yaitu rela dimiliki sepenuhnya oleh Allah Bapa dan dalam ketertundukan yang sempurna, kuncinya terletak pada kehendak. Kehendak diri sendiri inilah yang menjadi kunci penentu apakah seseorang rela dimiliki sepenuhnya oleh Allah atau tidak. Bukan pada berapa jumlah uang atau harta yang bisa diberikan kepada Tuhan. Bukan pula pada kegiatan pelayanan gereja, seakan-akan kalau menjadi pelayan gereja berarti sudah menyerahkan hidup sepenuhnya bagi Tuhan. Hidup dimiliki Tuhan kuncinya terletak pada kesediaan menuruti apapun yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Kalau Tuhan Yesus memberi sepenuhnya bagi kita, maka Dia berhak menerima sepenuhnya dari kita. Amin.